kepadanya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya, yang terdapat di dalam Lukas 4 ayat 17-20 dan ayat 22. Yesus berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai penafsir nubuatan yang hidup mengenai dirinya sendiri. Dengan menjelaskan perkataan-perkataan yang telah dibacakannya, ia berbicara mengenai Mesias sebagai seseorang yang melepaskan orang yang tertindas, membebaskan orang yang tertawan, menghibur orang yang susah hatinya, memulihkan orang yang buta, dan menyatakan kepada dunia terang kebenaran. Caranya yang berkesan dan perkataan yang ajaib itu telah menjamah hati yang mendengar oleh suatu kuasa yang belum mereka pernah rasai dulu. Arus pengaruh ilahi merombak segala rintangan. Sebagaimana Musa, mereka melihat yang tidak dapat dilihat. Pada saat hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka menyahut dengan mengatakan amin dan puji Tuhan. Tetapi bila Yesus mengucapkan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan tiba-tiba mereka diingatkan untuk memikirkan tentang diri mereka sendiri dan pengakuan akan Dia yang sedang berbicara kepada mereka itu. Mereka, bangsa Israel, anak-anak Abraham, telah diumpamakan sedang dalam perhambaan. Mereka dikatakan sebagai orang yang tertawan yang harus dilepaskan dari kuasa kejahatan, sebagai orang yang berada dalam kegelapan dan memerlukan terang kebenaran. Kesombongan mereka diganggu dan ketakutan mereka dibangkitkan. Perkataan Yesus menyatakan bahwa pekerjaannya bagi mereka itu adalah sangat bertentangan dengan apa yang mereka telah rindukan. Perbuatan mereka mungkin dapat diselidiki dengan teliti. Walaupun mereka tepat dan cermat dalam upacara-upacara secara luar, mereka takut akan mata yang terang yang mengamat-amati mereka itu. Siapakah Yesus ini? Tanya mereka. Ia yang telah menyatakan bagi dirinya, kemuliaan Mesias adalah anak seorang tukang kayu dan telah bekerja dengan bapaknya yaitu Yusuf. Dan mereka telah melihat dia pergi bekerja, naik turun bukit. Mereka telah berkenalan dengan saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan mengetahui hidup dan pekerjaannya. Dan mereka telah melihat dia bertumbuh dari kanak-kanak hingga menjadi orang muda, dan dari orang muda hingga menjadi dewasa. Walaupun kehidupannya tidak bercacat, mereka tidak mau percaya bahwa ia adalah yang telah dijanjikan itu. Alangkah besar perbedaannya di antara pengajarannya mengenai kerajaan yang baru itu dengan apa yang mereka dengar dari ketua-ketua mereka. Yesus tidak berkata apa-apa mengenai kelepasan mereka dari jajahan Roma. Mereka telah mendengar tentang mujizat-mujizatnya dan telah mengharap bahwa kuasa Tuhan akan dipakai bagi keuntungan mereka. Tetapi mereka melihat bahwa tidak ada pernyataan bagi maksud yang seperti ini. Dan pada saat mereka membuka pintu kebimbangan, hati mereka menjadi keras hingga tidak mudah dilembutkan lagi pada saat itu. Setan telah bertekad bahwa mata yang telah buta itu tidak boleh dibuka hari itu, atau jiwa-jiwa yang terbelenggu dibebaskan. Dengan giat, setan bekerja untuk mengikat mereka dalam keadaan tidak percaya itu. Mereka tidak memikirkan tanda yang diberikan ketika mereka digoncangkan oleh keyakinan bahwa Yesuslah penebus mereka yang sedang berkata pada mereka itu. Tetapi Yesus kini memberikan suatu bukti keilahiannya dengan menyatakan pikiran mereka yang tersembunyi. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, bahwa pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa dilahirkan
Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Dapat kita baca di dalam Lukas 4 ayat 23 sampai 27. Oleh hubungan peristiwa ini dalam kehidupan nabi-nabi, Yesus menjawab pertanyaan para pendengarnya. Hamba-hamba yang telah dipilih Allah untuk suatu pekerjaan yang istimewa tidak diizinkan bekerja lagi bagi orang yang berhati keras dan tidak percaya. Tetapi mereka yang mempunyai hati untuk merasa dan iman untuk percaya yang menyetujui akan bukti kuasanya melalui nabi-nabi. Dan pada zaman Elia, orang Israel telah meninggalkan Allah. Mereka bergantung pada dosa mereka dan menolak amaran Roh Kudus melalui pesuruh-pesuruh Allah. Dengan demikian, mereka memutuskan diri mereka dari saluran melalui mana berkat-berkat Allah dapat disalurkan kepada mereka. Tuhan melewati rumah orang Israel di dalam suatu negeri di kafir. Dengan seorang perempuan yang tidak tergolong pada umat pilihan, tetapi wanita ini diperkenankan karena ia telah mengikuti terang yang telah diterimanya. Dan hatinya dibuka bagi suatu terang yang lebih besar yang dikirimkan Tuhan kepadanya melalui nabinya. Adalah untuk alasan yang sama, sehingga pada zaman Elisa, orang kusta pada Bani Israel dilewati. Tetapi Naaman, seorang kafir yang berkedudukan tinggi, setia kepada keyakinannya pada yang benar, dan telah merasa keperluannya yang besar akan pertolongan. Naaman berada dalam suatu keadaan untuk menerima pemberian rahmat Allah. Naaman bukan hanya disucikan dari penyakit kusta, tetapi Naaman juga diberkati dengan suatu pengetahuan akan Allah yang benar. Derajat kita di hadapan Allah bergantung bukannya atas banyaknya yang telah kita terima, tetapi atas penggunaan dari apa yang kita miliki. Maka dengan hal ini, walaupun orang kafir memilih yang benar, seberapa jauh mereka dapat membedakannya, berada dalam suatu keadaan yang lebih diperkenankan daripada mereka yang telah memiliki terang yang besar dan mengaku melayani Allah, tetapi tidak mempedulikan terang itu, dan kehidupan mereka setiap hari berlawanan dengan pengakuan mereka. Perkataan Yesus kepada para pendengarnya di dalam rumah sembahyang menempelak akar dari sikap membenarkan diri mereka, menekankan kepada mereka kebenaran yang pahit bahwa mereka telah terpisah jauh dari Allah, dan menghilangkan pengakuan mereka sebagai umatnya. Tiap-tiap perkataan Allah adalah sebagai sembilu yang menyayat pada saat keadaan mereka yang sebenarnya dibentangkan di hadapan mereka itu. Mereka melecehkan kepercayaan yang pada mulanya telah diilhamkan oleh Yesus kepada mereka itu. Mereka tidak mengaku bahwa Ia yang telah lahir dari kemiskinan dan kehinaan itu adalah lain daripada orang yang biasa. Roh ketidakpercayaan mereka menimbulkan permusuhan. Setan telah mengendalikan diri mereka itu, dan dengan murka mereka berseru melawan juru selamat. Mereka telah berpaling daripadanya yang pekerjaannya adalah menyembuhkan dan memperbaiki. Kini mereka menyatakan sifat-sifat si pembinasa. Waktu Yesus menyinggung mengenai berkat-berkat yang diberikan kepada orang kafir, roh kesombongan kebangsaan dari para pendengarnya yang telah dibangkitkan, dan perkataannya telah ditelan oleh suara gemuruh banyak orang yang tidak merasa puas. Orang-orang ini telah menyombongkan diri mereka karena memelihara Taurat, tetapi kini kesombongan mereka diserang, sehingga mereka hampir mengadakan pembunuhan. Rombongan bubar, dan mereka pun menangkap Yesus, mendorong Dia keluar dari dalam rumah ibadah dan keluar dari dalam kota. Rupanya semua mengingini kebinasaannya. Mereka menarik Dia hingga ke tepi jurang dengan maksud untuk menolak Dia jatuh. Teriakan kutukan memenuhi angkasa. Ada yang melempar batu padanya, ketika dengan tiba-tiba Ia menghilang dari pemandangan mereka itu. Pesuruh-pesuruh surga yang menyertai Tuhan di dalam rumah ibadah
juga menghantar dia di tengah-tengah komplotan yang sedang marah itu. Mereka menutup dia dari musuh-musuhnya dan membawa ke suatu tempat yang aman. Demikianlah caranya malaikat melindungi Lot dan memimpin dia keluar dengan selamat dari dalam negeri Sodom. Demikian pula caranya mereka melindungi Elisa di suatu bukit kecil di dalam kota. Bila bukit-bukit yang melingkar itu telah dipenuhi oleh kuda dan kereta Raja Syria dan sejumlah besar tentara yang lengkap, maka Elisa melihat lereng bukit yang lebih dekat dan telah ditutupi oleh tentara Allah. Kuda dan kereta perang mengelilingi hamba Allah. Demikian pula pada kita sepanjang zaman. Malaikat Tuhan menyertai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Pasukan kejahatan yang sangat besar dikerahkan melawan segala orang yang akan menang. Tetapi Kristus mengajak kita memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara surga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang kasih akan Allah untuk melepaskan mereka itu dari bahaya apapun, kelihatan dan tidak kelihatan. Kita semua telah dipelihara oleh perantaraan malaikat-malaikat, dan kita tidak akan pernah mengetahui rahasia penjagaan Allah sampai dalam terang kekekalan kita melihat pemeliharaan Allah. Maka kita akan mengetahui bahwa seluruh keluarga surga menaruh perhatian pada keluarga Allah di atas dunia ini, bahwa pesuruh-pesuruh dari tahta Allah menyertai langkah kita setiap hari. Apabila Yesus di dalam rumah sembahyang membaca suratan nubuatan, ia terkadang berhenti sejenak untuk penjelasan terakhir mengenai pekerjaan Mesias. Setelah membaca perkataan ini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, ia lewatkan bagian kalimat hari pembalasan Allah kita yang terdapat dalam Yesaya 61 ayat 2. Hal ini adalah kebenaran sebagaimana juga yang pertama dalam nubuatan tersebut, dan dengan tenang Yesus tidak menyangkal akan kebenarannya. Ucapan yang terakhir ini dengan senang hati diterima oleh para pendengarnya dan mereka rindu akan digenapi. Menyadari bahwa kesalahan mereka sendiri lebih besar dari kesalahan orang lain, mereka sendiri sebenarnya sangat memerlukan rahmat yang mereka ingkari pada orang kafir. Pada hari itu, di dalam rumah sembayang, pada waktu Yesus berdiri di hadapan mereka itu adalah menjadi kesempatan mereka untuk menerima panggilan surga. Ia yang berkenan kepada kasih yang setia di dalam Mika 7 ayat 18. Dengan seorang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tidak ada suatu panggilan lagi yang ia dapat berikan pada mereka untuk bertobat. Menjelang akhir masa kerjanya di Galilea, kembali ia mengunjungi rumah di mana ia tinggal di masa kanak-kanak. Sejak ia ditolak di sana, kemasyhuran pengajaran dan mujizatnya tersebar di seluruh negeri itu. Tidak dapat disangkal bahwa ia mempunyai kuasa yang melebihi kuasa manusia, bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang melebihi kuasa manusia. Orang Nazaret mengetahui bahwa Tuhan berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan sekalian orang yang ditindas oleh setan. Di seluruh negeri tidak kedengaran lagi keluhan penyakit karena ia telah melalui rumah mereka dan menyembuhkan segala penyakit. Rahmat dinyatakan dalam tiap-tiap tindakan hidupnya yang membuktikan pengurapan ilahi. Sekali lagi, di saat mereka mendengar perkataannya, orang Nazaret tergerak oleh roh nabi. Tetapi kini mereka tidak mau mengakui bahwa orang ini yang telah dibesarkan di antara mereka adalah lain atau lebih besar daripada mereka itu sendiri. Masih mendengung di gendang telinga mereka itu ingatan yang pahit ketika Yesus mengakui bahwa ia sendiri yang dijanjikan itu. Ia telah menyangkal adanya suatu tempat bagi mereka pada bangsa Israel, karena telah ditunjukkannya bahwa mereka itu kurang layak pada pemandangan Allah ketimbang seorang kafir. Dari saat inilah walaupun mereka bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Kristus yang datang daripada Allah. Karena ketidakpercayaan mereka, juru selamat tidak dapat mengadakan banyak mujizat di antara mereka.
Hanya beberapa hati yang dibuka untuk menerima berkat-Nya. Dan dengan terpaksa ia meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Sekali roh tidak percaya itu digemari, maka roh itu mengendalikan orang-orang Nazaret. Roh itu pun telah mengendalikan anggota Sanhedrin dan seluruh bangsanya. Dengan imam-imam dan orang banyak, penolakan pertama akan penyataan kuasa Roh Kudus adalah menjadi permulaan kebinasaan mereka. Untuk membuktikan bahwa penolakan yang pertama benar adanya, mereka meneruskan untuk mencari kesalahan pada perkataan Kristus. Penolakan mereka akan Roh Kudus yang berpuncak di kayu salib Golgota menghasilkan kebinasaan kotanya, dan tercerai-berainya bangsa laksana ditiup oleh angin. Alangkah rindunya Kristus untuk membuka pada orang Israel harta kebenaran yang indah itu. Tetapi karena kebutaan kerohanian mereka yang semacam itu, sehingga mustahillah bagi Tuhan untuk menyatakan pada mereka itu kebenaran yang berhubungan dengan kerajaannya. Mereka bergantung kepada kepercayaan dan upacara-upacara mereka yang tidak ada gunanya, dikala kebenaran surga menanti penerimaan mereka. Mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk sampah dan sekam duniawi, di saat roti hidup dapat mereka peroleh. Mengapakah mereka tidak pergi kepada firman Allah dan menyelidik dengan rajin untuk mengetahui kalau mereka berada dalam kesalahan? Perjanjian Lama menyatakan dengan jelas segala seluk-beluk pelayanan Kristus, dan berulang-ulang ia kutip dari tulisan nabi-nabi dan menyatakan, pada hari ini genaplah nasa ini sewaktu kamu mendengarnya. Jikalau mereka dengan setia telah menyelidiki kitab suci, membawa segala teori mereka untuk diuji oleh firman Allah, Yesus tidak perlu meratapi akan penyesalan mereka. Ia tidak perlu lagi mengatakan, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Mungkin mereka telah mengenal akan bukti Yesus sebagai Mesias, sehingga bahaya yang datang mengancam kota mereka yang sombong itu dapat disingkirkan. Tetapi pikiran orang Yahudi telah menjadi sempit oleh kesombongan yang tidak masuk akal. Ajaran Kristus menyatakan kekurangan tabiat mereka dan menuntun pertobatan. Jika mereka menerima akan pengajaran Tuhan, perbuatan mereka harus diubah, dan harapan mereka yang disimpan dalam hati itu ditinggalkan. Agar dihormati oleh surga, mereka patut mengorbankan kehormatan manusia. Jika mereka hendak menurut perkataan Rabi yang baru ini, mereka harus menjalani arah yang bertentangan dengan pikiran ahli pikir dan guru besar pada zaman itu. Kebenaran tidak populer pada zaman Kristus, begitu pula pada zaman kita ini. Tidak populer sejak setan pertama-tama memberikan pada manusia tipuan, oleh mengemukakan dongeng yang membawa kita pada kesombongan diri. Tidakkah kita pada zaman ini menemui teori-teori dan doktrin-doktrin yang tidak berdasarkan dengan firman Allah? Banyak manusia bergantung dengan teguhnya pada ajaran dan teori itu, sebagaimana orang Yahudi yang bergantung pada tradisi mereka. Para pemimpin Yahudi telah dipenuhi dengan kesombongan rohani. Keinginan mereka bagi kemuliaan diri ternyata hingga di dalam bait suci. Mereka mencintai kursi yang tertinggi di dalam bait suci. Mereka sangat senang dengan hormat yang diberikan oleh orang banyak di pasar-pasar, dan mereka bangga dengan gelar mereka yang disebut-sebut oleh orang banyak. Pada saat kealiman yang benar berkurang, mereka menjadi lebih cemburu terhadap tradisi-tradisi dan upacara-upacara mereka. Oleh karena pengertian mereka, mereka telah digelapkan oleh roh cinta diri yang fanatik. Mereka tidak lagi mengimbangi kuasa perkataan Kristus yang meyakinkan itu dengan kerendahan kehidupannya. Mereka tidak menghargai akan fakta bahwa kebesaran yang benar tidak dapat ditunjukkan oleh perkara-perkara di luar. Kekurangan manusia itu ternyata seluruhnya tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai Mesias. Mereka bertanya, jikalau ia benar sebagaimana pengakuannya, mengapakah ia begitu sederhana? Jika ia merasa puas tanpa bala tentara, apakah akan terjadi dengan kerajaannya?
Bagaimana dapat kuasa dan kemuliaan yang begitu lama diharapkan membawa bangsa-bangsa sebagai rakyat bagi kota orang Yahudi? Bukankah imam telah mengajarkan bahwa bangsa Israel yang akan memegang pemerintahan di seluruh dunia? Dan mungkinkah bahwa guru-guru agama itu bersalah? Tetapi bukanlah karena tidak ada penarikan luar dalam kehidupan Yesus yang membawa bangsa Yahudi menolak Yesus. Ia adalah perwujudan kesucian. Tuhan Yesus adalah perwujudan kesucian, sedangkan mereka tidaklah suci. Ia tinggal di antara manusia sebagai suatu teladan kesucian yang tidak bercacat. Tuhan tinggal di antara kita, tinggal di antara manusia sebagai suatu teladan kesucian. Dan kehidupan Tuhan yang tidak bernoda itu memancarkan terang pada hati mereka itu. Kesungguh-sungguhan hatinya menyatakan ketidaksungguhan mereka. Hal ini hanyalah membuka kedok kesucian yang berpura-pura dan menyatakan kejahatan mereka sampai ke akar-akarnya. Terang inilah yang tidak diterima. Jikalau Kristus menaruh perhatian pada orang-orang Farisi dan meninggikan ajaran dan peribadatan mereka, tentu mereka telah menyambut Dia dengan kesukaan. Tetapi bila Tuhan berbicara tentang kerajaan surga sebagai suatu hadiah anugerah bagi seluruh umat manusia, Ia sedang mengemukakan suatu ajaran agama yang tidak disetujui sama sekali oleh mereka itu. Teladan dan ajaran mereka itu sendiri tidak pernah menjadikan pelajaran terhadap Allah itu berkenan. Bila melihat Yesus memberikan perhatian pada seorang yang mereka benci dan tolak, hal itu membangkitkan hawa nafsu kesombongan hati mereka. Walaupun mereka bangga karena di bawah singa dari suku Yehuda yang terdapat dalam Wahyu 5 ayat 5, Israel harus ditinggikan melebihi seluruh bangsa. Tetapi mereka lebih sanggup menerima kekecewaan cita-cita yang telah gagal daripada mereka menerima pukulan dalam teguran Kristus bagi dosa mereka itu yang mereka rasakan dari hadirat kesuciannya. Dan inilah pelajaran kita pada malam hari ini yang berjudul bukankah ia ini anak tukang kayu itu? Jika kita perhatikan, tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa di sini dibilang janganlah pengertian kita masing-masing di sini digelapkan oleh roh cinta diri yang fanatik akan dunia ini. Tetapi kita harus memiliki pengertian akan firman Tuhan dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini juga dibilang tadi bahwa kehidupan Tuhan yang tidak bernoda itu memancarkan terang pada hati mereka itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa teladan-teladan Tuhan yang selama Dia ada di dunia ini, selama Dia melakukan hal-hal yang benar dan baik di dunia ini, itu harus memancarkan kepada kita, itu harus memancarkan terang kepada hati kita masing-masing dan kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana kita harus hidup sebagai teladan-teladan Kristus. Dan juga tadi dibilang bahwa dalam buku ini malaikat Tuhan menyertai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Pasukan kejahatan yang sangat besar dikerahkan melawan segala orang yang akan menang. Dan Kristus mengajak kita memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara surga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang kasih akan Allah untuk melepaskan mereka itu, untuk melepaskan kita dari segala masalah-masalah atau hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Jadi marilah kita setia untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan marilah kita selagi masih ada di dunia ini kita menjadi teladan-teladan bagi kehidupan Kristus untuk memancarkan cahaya Tuhan. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Apakah mungkin ada tambahan atau mungkin pertanyaan dari saudara-saudari? Mungkin dari gereja dulu, baru habis itu dari Zoom. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, dari ketua-ketua mungkin. Ya, dari Om Adri, silakan. Kalau kita baca di KSI 1, kutipan referensi pertama adalah
kata miskin. Di situ tidak dijelaskan miskin secara global atau mikro, tetapi dikatakan di sini miskin. Berarti tambahannya adalah Yesus juga memperhatikan orang-orang yang miskin secara apa? Secara mental, ya. Yang kedua, secara sosial. Yang ketiga, secara rohani. Bukti Naaman, ya. Dan tentunya bukan miskin secara apa? Secara harta saja, tetapi orang kaya seperti Naaman pun mereka dikategorikan miskin secara apa? Secara spiritual. Yang kedua yang menarik di sini mungkin kita baca dari KSI sebelumnya kalau kita pulang ke rumah, mengapa Yesus disebut singa dari Yehuda? Sedangkan Yehuda ini tidak menerima Yesus. Tadi luar biasa. Kalau Pak Kaunang lihat ada kurang lebih 9 referensi, dia selalu dikatakan singa dari Yehuda, tetapi anekdot atau analisa dari Yehuda ini menggambarkan Israel yang menolak Yesus. Yang luar biasa mungkin dirubah adalah Yesus anak Allah, ya, yang mantap. Kalau kita pakai singa dari Yehuda, berarti Yehuda ini dari sisi analisanya Yehuda apa ini, ya? Kalau secara manusia mereka terbabit imam-imam, nabi-nabi yang menolak Yesus. Nah, ini yang menarik poin yang kedua. Dan yang poin yang pertama Pak Kaunang hanya tambahkan bahwa ada mentalnya, fisik, emosional, sosial. Inilah yang menjadi perhatian Yesus. Bukan miskin secara apa? Secara harta. Seperti saya ke lapangan badminton di Tanjung Priok situ, saya lihat banyak orang miskin di situ. Bukan saja mereka, tetapi ada 3 kategori lain yang mungkin bisa Kaunang tambahkan, ya. Dan menjadi studi kasus adalah mengapa Yesus disebut dari singa dari Yehuda, sedangkan Yehudanya ini menyerang Yesus. Tidak mau menghormati Yesus sebagai apa? Anak domba Allah. Kiranya tambahan, ya, ataupun studi kasus yang saya sebut dengan pertanyaan kedua ini bisa kita pelajari di rumah, dan ada yang menarik di sana. Terima kasih, ya, adik Rotin Sulu yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Adri atas tambahan yang telah diberikan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian, dari saudara-saudari. Ya, dari Bapak Beni Lopulalan. Terima kasih. Saya bukan bertanya, sedikit penekanan. Ada satu prasangka yang tidak baik kepada Yesus. Judulnya apa? Bukankah ia anak apa? Anak tukang kayu. Dianggap remeh. Ya, Yesus yang sebagai anak Allah lahir ke dunia ini, siapa yang menganggap remeh? Adalah imam-imam, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin sinagoga. Dan pada waktu Yesus membaca nubuatan tentang dirinya, Yesaya 53 kalau tidak salah, ya pendeta, ya, dia tertindas, dibawa ke pembantaian. Mereka sendiri tidak menyangka bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Yesus sendiri akan jadi juru selamat. Kadangkala ini pelajaran yang saya lihat, kadangkala kita juga berprejudis, berprasangka seperti orang imam-imam. Anak muda kita ini, bukankah mereka masih muda? Mereka tidak mampu. Jadi yang saya lihat itu kadangkala, kalaupun dia kurang dalam hal pendidikan dan lain, tetapi Roh Kudus akan berbicara kepada dia. Biarlah kita lihat dan kita jangan berprasangka. Bukankah ia anak tukang kayu? Anak tukang kayu apa sih? Ada apa sih dia? Kalau dia mungkin anak rabi-rabi, ya. Jadi pelajaran, jangan sekali kita berprasangka buruk. Kalau orang membawa firman Tuhan, apapun, dia adalah utusan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Beni Lopulalan atas tambahan yang diberikan. Kiranya dapat kita tanamkan ke dalam hati dan pikiran kita. Mungkin apakah ada lagi tambahan dari saudara-saudari? Atau yang dari Zoom? Jika ada, atau dari Pak Pendeta, silakan. Baik, terima kasih. Ada beberapa poin untuk lebih ditekankan. Di halaman 247, derajat kita di hadapan Allah
bergantung bukannya atas banyaknya terang yang telah diterima. Jadi kita jangan merasa sombong kalau kita sudah banyak tahu tentang Alkitab. Tetapi atas penggunaan dari apa yang kita miliki, maka dengan hal ini walaupun orang kafir memilih yang benar, seberapa jauh mereka dapat membedakannya, berada dalam suatu keadaan yang lebih diperkenankan daripada mereka yang telah memiliki terang yang besar dan mengaku melayani Allah, tetapi tidak mempedulikan terang itu, dan kehidupan mereka setiap hari berlawanan dengan pengakuan mereka. Ini perlu kita tekankan. Kita sudah menjadi orang Advent yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Setiap hari Sabat, hari Rabu malam kita datang. Tetapi derajat kita ada kalanya tidak layak kepada Allah karena kita hanya manis di bibir. Ini juga pukulan bagi diri saya. Apakah saya di hadapan Allah derajat saya naik atau justru turun? Lebih baik katanya orang kafir, tapi dia mengerti, dia memahami, masih lebih diperkenankan dia di hadapan Tuhan. Lalu kemudian sehubungan dengan Yesus dipandang remeh, dipandang sebelah mata. Ada hal yang sangat menarik saya dapat di 251, halaman 251. Ada beberapa poin. Kelemahan dari para pemimpin Yahudi itu yang pertama, mereka telah dipenuhi dengan kesombongan rohani. Kemudian yang kedua, keinginan mereka bagi kemuliaan diri ternyata hingga di dalam upacara bait suci. Jadi mereka bangga sekali dengan pengetahuan mereka yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kelemahan mereka mencintai kursi yang tertinggi di dalam bait suci dan mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak ada apa-apa dengan mereka. Kemudian mereka sangat senang dengan hormat yang diberikan oleh orang banyak di pasar-pasar. Pemimpin bait suci. Jadi, mereka senang sekali. Lalu kemudian yang berikut, merasa bangga dengan gelar mereka yang disebut-sebut. Saya mau ingatkan saudara-saudaraku, beberapa tahun yang lalu sekretaris kependetaan GC, saya lupa pendetanya tapi dia sudah diganti. Dia katakan mimbar bukan untuk tempat memperkenalkan gelar-gelar seseorang. Oh dia gelar ini, sekolahnya di sini, SD-nya di sini. Hampir habis 15 menit hanya memperkenalkan diri. Itu tidak layak untuk dimimbar ketika ibadah. Ini kelemahan daripada pemimpin Yahudi. Lalu kemudian pada saat kealiman yang benar berkurang, mereka menjadi lebih cemburu terhadap tradisi-tradisi dan upacara-upacara mereka. Jadi kalau mereka udah tersaingi, mereka nggak terima. Itulah sebabnya Yesus mereka mau bunuh, padahal bunuh waktunya. Mereka mau tangkap tapi Yesus menghilang. Lalu kemudian yang terakhir, saya balik ke 250. Agar dihormati oleh surga, mereka patut mengorbankan kehormatan manusia. Jika mereka hendak menurut perkataan Rabi, yang baru ini mereka harus menjalani arah yang bertentangan dengan pikiran ahli pikir dan guru besar zaman ini. Jadi jemaat yang saya kasihi, mari kita kalau mau dihormati surga, mari kita tidak perlu tonjolkan bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain. Karena inilah yang menjadi teguran Yesus bagi masing-masing kita. Mungkin kita tidak miskin dalam segi keuangan, tapi kita miskin dalam rohani. Mungkin kita tidak kaya dalam keuangan, tapi kita sangat kaya rohani. Jadi ini bisa terjadi di dalam diri kita umat-umat Allah. Mari kita berlomba, mari kita berpacu untuk menjadi umat yang selalu rendah hati di hadapan surga supaya kita dihormati. Tidak dihormati di dunia nggak apa-apa. Demi kebenaran
tetapi biarlah Tuhan menghormati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas penekanan dan tambahan yang telah diberikan. Kiranya itu dapat kita tanamkan dan kita terapkan sehingga kita dapat menjadi layak di hadapan Tuhan. Mungkin apakah ada lagi tambahan dari saudara-saudari? Oke. Bila tidak ada lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Biarlah itu dapat menguatkan iman kerohanian kita. Tiba saatnya di jam kesaksian, apabila dari saudara-saudara ada yang ingin didoakan atau ingin bersaksi, kami persilakan. Mike, bersaksi boleh? Terima kasih, jarang bersaksi. Kesaksian ini baru terjadi kurang lebih jam 4 tadi. Ya. Saya diantar oleh istri saya pergi di salah satu KPA kita yang biasanya hari Rabu suka diadakan di salah satu gereja. Dan waktu saya masuk ada seorang yang berkata, bukan hari ini, nanti Rabu depan baru kita memimpin ibadah. Terus saya bilang, iya saya tahu, tapi saya bisa nggak kira-kira datang ibadah sini pada saat ini? Akhirnya, oh iya silakan masuk. Saya duduk paling belakang, dia suruh duduk di depan, tapi saya duduk di belakang. Terus saya lihat ada saudara Saul di situ, saya duduk ke samping dia. Dan saudaraku sekalian, saya tidak menyangka ada beberapa saudara-saudara kita yang suka hadir di gereja ini, bahkan tidak pernah hadir ada di situ. Mungkin karena bukan harinya kita ya, karena kalau pendeta yang khotbah mungkin, loh, tapi saya diam-diam aja. Mungkin ini hal yang mereka perlukan. Dan benar di situ ada saya sebut namanya ya, ataupun nanti enggak usah lah. Ada nama-nama nanti kita bincang-bincang. Yang hadir di situ yang ikut juga retreat ada di situ. Dan saya melihat mereka agak terlambat, sedang menunggu pendetanya untuk mengadakan pengukuhan, tetapi tidak datang, dikirim hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudaraku sekalian, kadang-kala ini hal-hal begini kita harus lebih berdisiplin, karena gereja kita ini adalah satu gereja yang tertib, organisasi, agar mungkin kalau kita akan bincang-bincang dengan pendeta atau siapa-siapa, boleh diperhatikan. Dan setelah saya pelajari, kenapa mereka hadir pada saat itu, pada tadi. Rupa-rupanya besok akan diadakan pembagian sembako, ya, sehingga mereka hadir, ngapain? Untuk mengambil kupon. Saya lihat, wah dibagi-bagi kupon, oke. Dan mungkin kesaksian kita pada malam hari ini, kita boleh mendoakan mereka agar
Kalau mereka sudah memilih bergabung dengan kita, biarlah mereka tetap kuat. Jangan terombang-ambing oleh satu hal yang membuat mereka simpang di persimpangan jalan. Jadi kita doakan agar anggota kita yang baru di KPA mereka tetap setia dalam Tuhan. Amin. Apa ada lagi yang ingin bersaksi? Ya. Di situ ada gereja Advent. Setahu saya, gereja Advent ini terkenal dengan Katolik. Saya kaget, Bu Pendeta kasih info, udah ada gereja Advent. Cuma saya tahu itu di Lowian. Oh yos, karena saya mengikuti Zoom dan persediaan pakaian saya tidak begitu cukup untuk ke gereja, saya berusaha demikian rupa, datanglah saya ke gereja Advent itu. Terus saya disambut dengan baik dan saya disuruh naik mimbar dan saya disuruh memberikan kata-kata dorongan. Apa itu apa dibilang di Manado? Jadi saya bingung apa ini? Oh iya, saya lupa. Terus saya disuruh bersaksi untuk kata-kata pembangunan ini. Saya bersaksi, saya memperkenalkan diri, saya bukan dari Jemaat Warakas, saya memperkenalkan diri dari kampung mama saya, Desa Temboan. Mereka kaget, emang betul asli Temboan? Saya asli Temboan, saya lahir di Temboan, dibesarkan di Temboan, dan saya bersekolah juga di Temboan, SD, dan sesudah itu saya keluar dari Temboan, dan saya sudah berdomisili di Jauh. Terus di Temboan saya mau bersaksi di desa mama saya, ada seorang bapak beragama Katolik, karena di sana ada misionaris yang datang, sampai mereka cerita-cerita, terus saya tebak-tebak nama yang datang di sana ada Dr. Supit. Oh iya Dr. Supit. Terus misionaris ini mengajarkan anak-anak bahasa Inggris. Anak-anak ini sudah semangat, ibu-ibu ini juga, jangan lagi pergi, soalnya nanti ngoni sonak mau kasih makan babi, dong semua larang makanan ini dorang nih boleh makan. Terus kita dengar, terus kita bilang, oke, kalian melarang anak-anak kalian untuk menerima ilmu, tapi bisa nggak kalian bayar itu sekian juta untuk orang-orang yang memberikan bahasa Inggris? Mereka diam dan mendengarkan saya, dan saya berbicara mengenai firman Tuhan. Kok saya didengar ya? Kok mereka diam dengar? Aduh, ayat-ayat apa yang saya berikan? Saya bersyukur. Kok mereka diam, berarti mereka mendengar. Puji Tuhan. Dan pada akhir kata mereka bilang, oh iyo Joko me, ngana Joko di situ sudah jo ajarkan anak-anak yang belum tahu dengan lain-lain. Terus saya mengambil Alkitab dan suruh baca salah satu ibu-ibu yang kumpul-kumpul dengan saya. Terus mereka baca, terus kita bilang, siapa yang bilang itu, dokter apa Tuhan? Aduh sudah Jo memperjelas. Oh terserah, kalau kalian mau dengar. Nah di situ saya di gereja Ratean itu yang saya ceritakan tadi, saya bilang saya dihormati di sana, bukan saya Advent, tetapi saya menolak makanan yang mereka suguhkan kepada saya. Saya bersyukur kepada diri saya dan saya bersyukur kepada Tuhan, berarti Tuhan kita ditinggikan di kampung saya itu. Dan setiap kali mereka menyodorkan makanan yang saya tidak mau,
Saya menolak, bukan kasar, saya bilang biar aja itu di tengah-tengah makanan kalian, tapi sendok jangan taruh di sendok makanan saya. Terus mereka malah ambil meja satu dan pisahkan makanan yang boleh saya makan. Terus saya lebih senang, aduh puji Tuhan ya mereka dengar, mereka tahu yang mana ini makanan yang tidak boleh dimakan. Terus seterusnya bicara-bicara lebih banyak karena tidak sempat misionaris ini ketemu aku di sana, semua bilang, nganapi teman ada, nganapi teman ada, nganapi satu gereja ada, semua bilang. Terus, aduh sayang ya, tidak sempat baku dapa. Terus ada yang sakit dan saya di sana meninggal ini orang, dia sudah mengakui Advent itu, tetapi dia tidak sempat dibaptis. Istrinya juga bilang, dia sudah menerima Advent itu, bagaimana ini, so meninggal. Terus saya datang ke gereja, saya menyesal karena informasi dari gereja, datang informasi yang mana yang orang menerima ajaran Advent ini sudah dikuburkan secara Katolik, jadi terlambat. Jadi mereka bilang, kalau kita katanya, kalau ibu memang orang Tembuan, kenapa nggak tahu dia punya proses ini? Aduh maaf, kita juga nggak tahu kalau gereja ini ada, dari Ibu Pendeta Muniaga yang sampaikan. Terus ini kita datang dan kita merasa menyesal karena informasi ini terlalu lama saya terima. Jadi bagaimana ini Pak Pendeta? Istrinya bilang dia sudah mengakui ajaran Advent, tapi dia tidak melakukan baptisan sampai dia meninggal. Istrinya merasa menyesal, orang Advent satu pun tidak ada yang datang. Gimana? Apakah dia? Oh ya, jadi kita minta maaf sama ibu. Dia sampai menangis. Sayang tidak ada orang Advent datang. Suami saya sudah ikut Advent karena dia penyakit gula, diamputasi kakinya dari misionaris ini. Terus segala kebutuhan mereka dari misionaris ini yang berikan ke mereka kehidupan. Dan pada waktu dia meninggal dilepas oleh gereja Katolik, dan di waktu saya hadir mereka masih bertanya-tanya di mana Advent yang sebenarnya katanya. Jadi doakan supaya ini ibu ini dia juga senang mau belajar Advent. Dia punya anak satu ya dibilang orang gila, terus anak-anaknya lain sehat, dan dia mau belajar Advent. Tapi saya bilang kalau mau belajar Advent sekali-sekali ikut dengan saya, tapi dengan waktu, satu kali saya datang di Raratean, saya cari orang yang nggak ada, cuman satu kali itu juga datang di gereja, waktu itu baru saya keluar dari kampung saya. Jadi dengan pelajaran tadi, kalau kita meninggikan nama Yesus, jangan kita menyombongkan, jangan kita memberi di dada kita ini seorang Advent, biarlah mereka menilai kita, biarlah mereka yang akan memberikan nama bagaimana kita orang Advent. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir, mohon doakan Dr. Ruben Supit dalam proses pengobatan. Dia lagi sakit saat ini dalam proses pengobatan bersama tim Dokter Terawan. Kiranya Dr. Ruben Supit cepat sembuh. Terima kasih. Izinkan saya sedikit bersaksi. Saya harus lihat sepertinya kertasnya Ibu Uci udah mau penuh. Jadi masih bisa ya. Jadi pertama ini kesaksian yang terjadi secara keluarga. Kami sangat berterima kasih karena kita bisa berkumpul bersama-sama secara utuh, khususnya kami sekeluarga. Biasanya setelah retreat apalagi ada berenang-berenang, anak kami entah dua-duanya entah satu pasti entah udah meler-meler atau pusing atau panas, tapi dengan berkat Tuhan kita bisa hadir bersama-sama untuk berbakti bersama. Itu satu. Yang kedua, terima kasih pada majelis jemaat semua, kita bisa juga bersama-sama ikut retreat. Banyak ya, kekerabatan kita lebih erat, pelajaran rumah tangga jadi tambah biar kita secara utuh rumah tangga lebih erat lagi. Itu yang kedua, karena
yang kita alami. Jujur istri saya waktu Sabat pagi itu sempat pusing waktu jam 5 bangun, makanya dia nggak ikut khotbah karena harus istirahat karena udah pusing sekali. Tapi bersyukur sampai saat ini bisa bersama-sama dengan kami. Dan awal Maret lagi sebelum berangkat tugas, saya takut sekali batuk, tapi selama di lokasi ternyata masih batuk. Sampai 27 Maret saya pulang, dan 29 Rabu malam saya harus bawa, setiap 2 kali Rabu malam, ini Rabu malam ketiga, puji Tuhan udah nggak bawa air panas lagi. Tentunya ini semua berkat Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat semoga selalu. Terima kasih. Apa ada yang ingin bersaksi? Oke, jika sudah tidak ada, kita akan doa CTS yang akan dipimpin oleh Ibu Uci Rotinsu. Baik, kita akan doa CTS. Saudara-saudara boleh mengambil pasangannya masing-masing. Dan mohon maaf, saya buka masker. Lagu Sion 427, Ku perlu padamu Tuhan. Ku perlu padamu Tuhan, miskin, buta dan lemah. Pimpinlah aku ya Tuhan, berilah kuat dan kuasa. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, peliharakan. Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, sembah dan muliakan, karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan semesta alam. Dengarlah puji-pujian yang akan disampaikan oleh umat-Mu. Gantikan dengan jubah-Mu pakaianku yang keji, ajarku kenal dosaku, agar ku jadi suci. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan. Tiap jam ya Tuhan, peliharakan. Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, ampunilah dosa kami yang kami perbuat melalui perkataan dan perbuatan kami. Kiranya dengan pengampunan dosa ini, kami boleh layak untuk datang menghadap kepadamu dan memohon permohonan kami. Dengarlah doa pengampunan dosa yang akan disampaikan oleh umat-Mu.
Aku selamat serta Tuhan, ingat diriku gagal, bagiku Engkau ya Tuhan, terang dan hidup kekal. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam, ya Tuhan peliharakan. Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena banyak berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Napas hidup, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk berbakti memuji nama-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan, kiranya ini dapat menguatkan iman percaya kami, di mana kami boleh selalu setia di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati juga Jior yang telah membawakan firman-Mu. Dengarlah doa ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh umat-Mu. Apapun pengalamanku, yang senang atau susah, kalau bergantung padamu, pasti aku bahagia. Tiap jam ku perlu padamu Tuhan, tiap jam, ya Tuhan peliharakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kami, dari Bapak Joni Sairtian dan Ibu Reta, di mana mereka bersukacita di dalam mengenal akan kebenaran-Mu. Mereka telah dibaptiskan pada hari Sabat yang lalu ya Tuhan. Biarlah dengan itu mereka boleh dikuatkan hingga mereka boleh tetap setia di dalam kebenaran-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami juga berdoa Tuhan buat kesaksian dari Bapak Beni, di mana KPA yang ada. Biarlah Tuhan tilik hati mereka, di mana kebenaran yang mereka telah dengarkan, biarlah mereka boleh tanamkan di dalam hati mereka, agar mereka boleh selalu untuk tetap di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan mereka untuk tetap setia dan dapat datang kepadamu di hari Sabat yang diberkati, dan mereka dapat mengenal kebenaran-Mu untuk dapat dibaptiskan. Tuhan, kami juga berdoa dari kesaksian dari Bapak Adri Kaunang, ada beberapa jiwa yang rindu untuk mengenal akan kebenaran-Mu ya Tuhan, dari keluarga Ibu Meske Patirani, Bapak Sinambela, dan Saudara Raka ya Tuhan. Biarlah dengan firman-firman yang telah dibagikan di dalam KPA ya Tuhan, mereka boleh mau untuk mengenal akan kebenaran-Mu ya Bapa, dan mereka mau untuk mengikut, untuk dibaptiskan,
dan mereka tetap setia ya Tuhan, dan mereka akan mengikutinya di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan dapat belajar Alkitab seperti yang sudah dibagikan oleh Bapak Adri. Biarlah Tuhan apa yang dibagikannya, biarlah itu semua boleh menguatkan iman percayanya ya Bapak. Begitu juga dengan kesaksian Ibu Mei yang berada pada saat yang lalu, di mana Ibu Mei berada di Manado, di kampungnya ya Tuhan. Biarlah apa yang telah dibagikan melalui firman-Mu untuk mengenal akan kebenaran-Mu ya Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Biarlah mereka rindu untuk dapat percaya di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan mereka mau untuk mengikut dan seturut dengan apa yang diajarkan oleh kebenaran di dalam Alkitab-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bersama dengan kami, yang di dalam keadaan sakit, seperti adik Janesa, Omar Wau mungkin yang masih di dalam pemulihan. Biarlah Tuhan selalu memberkati di dalam obatan, makanan dan minuman, serta perawatan dari keluarga. Biarlah demikian mereka boleh disembuhkan, dan mereka boleh dapat datang bersama-sama ya Tuhan pada saat berikut untuk dapat datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Begitu juga dengan Dr. Ruben Supit yang di dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah dengan perawatan yang ada, baik obat makanan, ia boleh disembuhkan kembali. Begitu juga ya Tuhan dengan anak-anak kami, baik yang di dalam pendidikan SD, SMP, ataupun di dalam SMA dan perkuliahan. Tuhan berikan hikmat al-kabudi kepada mereka, agar mereka boleh diberikan selalu kesehatan, kepintaran, agar mereka boleh dapat mengikuti ujian-ujian pada saat ini ya Tuhan, dan mereka mendapatkan hasil yang baik. Itulah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga dengan rencana yang ada di dalam jemaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong campur tangan, biarlah semuanya itu dapat berjalan seturut dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berkati juga orang-orang muda yang ada di dalam jemaat kami ya Tuhan, baik di dalam pergaulan, pekerjaan, serta pekerjaan mereka. Biarlah mereka, Tuhan, selalu tikhat mereka untuk mereka tetap di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, baik di dalam pergaulan mereka hari demi hari. Berkati juga dari jemaat kami, dari Bapak Pendeta dan keluarga, serta kepada jemaat yang terkecil sekalipun. Tuhan, kasih Tuhan selalu memberikan kepada kami roh persatuan dan kesatuan, di mana kami boleh selalu dapat membantu pekerjaan Tuhan untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, mungkin masih banyak lagi yang kami tidak sebutkan satu persatu di dalam keinginan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan doa ini ya Bapa akan diteruskan oleh jemaat kami.
Dan doa-doa ini akan kita tutup dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan menutup ibadah Rabu malam kita dengan menyanyikan lagu Sion nomor 128. Mari kita bangkit berdiri dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Nixon Moning. Kepada
Ya Bapa di surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan kami boleh mengikuti ibadah permintaan doa pada malam ini. Kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun Yesus ditolak, tetapi Yesus tetap mengasihi saudara-saudaranya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati saudara Jior yang sudah membagikan kebenaran pada malam ini. Biarlah hikmat akal budi Tuhan tambahkan di dalam kehidupannya Bapa. Bapa, kiranya setiap ungkapan hati melalui kesaksian-kesaksian dan doa yang sudah disampaikan, semuanya itu menjadi boyong harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan membalas seturut dengan kehendak-Mu atas setiap permohonan-permohonan yang kami sudah sampaikan, baik secara pribadi maupun yang sudah dipersatukan. Bapa, pulanglah bersama-sama dengan kami pada malam ini. Biarlah malaikat Tuhan, Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kami di sepanjang setengah pekan yang kami akan lalui, sehingga kami boleh tiba menikmati hari Sabat yang baru untuk bertemu di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, pulanglah dengan penuh sukacita dari ruangan gereja ini, yang ada di Zoom, yang ada mengikuti YouTube. Terimalah janji berkat Tuhan. Kiranya damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus, damai kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh